akan tunjukkan sebuah daftar yang sebenarnya namanya bukan daftar akun. Ini namanya daftar saldo atau daftar sisa atau neraca sisa atau neraca saldo, trial balance. Jadi tahapan yang ketiga dalam siklus administrasi keuangan setelah jurnal umum, buku besar adalah neraca saldo sebelum jurnal penyesuaian ya. Yang ketiga nih, mundur selangkah. Seperti ini namanya. Kalau daftar akun hanya akun-akunnya saja tanpa nominal. Nah, sepertinya masih ada yang miss dengan daftar akun ini. Ya, saya sudah pernah mengenalkan, menyebutkan, menjelaskan. Misalnya mulai dari aktiva. Aktiva itu sama dengan harta atau aset. Karena ada 5 ya. Umumnya ada 4. Harta lancar, harta tetap berwujud, harta tetap tidak berwujud, harta lain-lain. Semakin besar perusahaan, semakin lengkap akunnya. Ini tidak lengkap. Nah, di sini kita bisa melihat ada kas, bank, piutang, persediaan, sewa di muka sampai di sini. Ini aktiva lancar atau harta lancar. Setelah inventaris dan akumulasi, ini aktiva tetap berwujud. Dia hanya 2 harta. Kode sangat memudahkan kita di dalam memahami akun. Jadi kalau kodenya 1, depannya 1, pasti harta atau aktiva. Ketika kodenya 2 depannya, pasti utang atau kewajiban. Kewajiban lancar, kewajiban lancar. Nah, ekuitas kodenya 3. Ini kurang tebal ya, harusnya tebal ini. Karena ekuitas itu modal, kodenya 3. Bukan bagian dari kewajiban. Termasuk laba ditahan kodenya 3, itu modal. Laba ditahan adalah laba yang tidak dibagi. Kenapa tidak dibagi ditahan? Kenapa ditahan? Untuk cadangan. Jaga-jaga kalau terjadi sesuatu, musibah, dan perusahaan, utang yang tidak bisa dibayar, piutang yang tidak bisa ditagih, gunakan cadangan. Ada dana sosial, tetangganya seripah, menyumbang, pakai dana cadangan. Jadi tidak semua laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun dibagi-bagi, tidak. Ada yang ditahan dulu, disimpan, ditahan. Ya, nah itu masuk modal, masuk ekuitas, maka kodenya 3. Nah untuk kode 4 adalah pendapatan. Kode 5 beban ya di sini karena perusahaan dagang menggunakan harga pokok penjualan. Nah ada tambahan yang tidak umum ya, ada kode 6 untuk biaya. Ini beda, tidak jadi masalah karena banyak cara memberikan kode. Saya kemarin memberikan kode 5 karena yang paling umum. 1 harta, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 biaya. Ini susunan daftar akun di dalam neraca saldo, urutannya harus sesuai dengan kode akunnya. Dimulai dari kode termuda sampai tertua atau kode terkecil sampai terbesar. Nah, debit kreditnya menyesuaikan konsep H sama dengan U plus M. Maka harus ada keseimbangan antara debit dan kredit sama-sama balance. Di sini dicontohkan 14.500.000 walaupun belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kita bisa bertanya, bisa mengecek ya, aktiva kas 1.500.000, benarkah ada 1.500.000 di laci? Belum tentu, dan seterusnya begitu. You understand?